Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 2 terutama ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tema 6, subtema 3, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Tentunya masih bersama saya, Ustazah Christina Wijayanti ya. Oke. Untuk yang pertama, kita ke muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia yang pertama itu tentang penggunaan tanda titik pada kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat, kita itu perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah ada tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Seperti contoh berikut. Tumbuhan memerlukan makanan. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Titik. Seperti itu. Next. Huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Sebelumnya, kamu telah mengetahui ya jika tanda titik itu merupakan tanda pada akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya seperti di bawah ini. Dedi, D-nya itu huruf besar karena pada awal kalimat merawat tumbuhan. Titik. Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Titik. Next. Karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Untuk dapat membuat karangan tersebut, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang kamu ceritakan. Kamu juga dapat menjelaskan bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun, dan ciri khas lainnya seperti duri ataupun corak yang tertentu. Oke, next. Mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada suatu kalimat. Tadi sudah dibahas ya, kalau huruf kapital atau huruf besar itu digunakan pada awal kalimat. Sedangkan tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda yang menandakan akhir kalimat. Selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital itu digunakan yang pertama itu pada awal kalimat, kemudian untuk nama orang, nama hari, dan nama bulan. Next. Mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Sebuah cerita terdiri atas beberapa atau banyak kalimat. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut itu harus saling berkaitan atau berhubungan ya. Selain itu, saat menulis cerita, kamu itu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital yang tepat. Untuk materi bahasa Indonesia sudah selesai, kita ke muatan matematika.
Yang pertama tentang soal cerita kesetaraan satuan berat. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan gram atau G, kilogram atau kg ataupun hektogram atau Hg. Untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan beratnya terlebih dahulu. Masih ingat kan tentang hubungan antar satuan berat? Ya, itu di situ ada 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram dan 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. Next. Di sini ada contoh soal cerita tentang berat. Ayah membeli 3 kg jeruk dan 20 hektogram anggur. Berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Caranya, jumlah buah yang dibeli ayah tadi adalah 3 kg ditambah 20 hektogram. Kita jadikan hektogram semua ya. 3 kg itu sama dengan 30 hektogram, kemudian dijumlahkan dengan 20 hektogram. Jadi sama dengan 50 hektogram. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai permasalahan yang berhubungan dengan kesetaraan satuan berat. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang berat benda, kita harus memperhatikan satuan ukuran berat yang digunakan. Jika satuan berat sudah lama, kita hanya mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Tapi jika belum sama, satuan berat tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Untuk membuat soal cerita, kamu sebaiknya menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah difahami. Buatlah soal yang erat kaitannya dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Coba. Kita juga dapat mengukur berat badan menggunakan timbangan berat badan. Di sini ada gambarnya ya. Hasil pengukuran berat badan dengan timbangan dinyatakan dalam satuan baku yaitu kilogram. Di sini ada gambarnya 45,8. Jadi beratnya 45,8 kilogram. Sebelum menimbang berat badan, perhatikan hal-hal berikutnya. Yang pertama, letakkan timbangan pada permukaan yang rata ataupun datar biar seimbang ya. Kemudian yang kedua, lepas sepatu ataupun tas yang dipakai atau yang digunakan agar hasil timbangannya bisa tepat atau akurat. Next. Oke. Untuk muatan matematika selesai ya. Sekarang kita ke muatan PPKN. Muatan PPKN itu tentang aturan jam istirahat di sekolah. Semua aturan di sekolah itu dibuat memang untuk mengatur semua kegiatan di sekolah. Termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat seperti gambar di samping, ya. Gambar di samping itu adalah kegiatan siswa saat jam istirahat, yaitu makan di kantin. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu saat makan itu adalah termasuk salah satu aturan di sekolah. Di sini ada beberapa contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Ada saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib, jadi tidak dorong-dorongan sama temannya ya. Kemudian ada siswa tidak keluar lingkungan sekolah. Ada siswa juga harus menjaga kebersihan. Siswa bermain dengan memperhatikan keamanan juga. Terus ada kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahatnya selesai. Next.
Tata tertib saat jam istirahat. Semua aturan di sekolah itu memang dibuat untuk melatih kita agar disiplin. Dengan mematuhi semua aturan saat jam istirahat, maka semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Mematuhi aturan juga sangat penting untuk keselamatanmu dan orang-orang yang berada di sekitarmu juga ya. Next. Aturan merawat tumbuhan di sekolah. Ada berbagai jenis tumbuhan ya di sekitar kita, terutama di sekolah kita ya. Tumbuhan itu banyak tumbuh di sekolah. Ya, kita juga harus merawatnya dengan baik. Seluruh warga sekolah itu memang bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Jadi bukan hanya murid ataupun guru ataupun penjaga sekolah. Jadi semua warga sekolah itu bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Next. Di sini ada dua contoh aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur, ya, ataupun memberi pupuk pada tanaman. Oke, untuk muatan PKN sudah selesai ya. Kita lanjut ke muatan SBDP. Mengenal karya seni 3 dimensi, seperti materi sebelum-sebelumnya ya. Karya 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Selain memiliki isi dan ruang, karya 3 dimensi pun juga dapat dilihat dari sisi depan, sisi belakang, sisi samping maupun dari atas. Karya 3 dimensi juga memiliki unsur-unsur, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, warna, serta bentuk permukaan ataupun tekstur. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi itu sangat banyak ya, sangat beragam jenisnya. Di sini ada contohnya, ada bahan buatan maupun bahan yang alami. Kalau yang bahan buatan itu adalah plastisin, karton maupun kertas koran. Untuk yang alami, bahan yang alami yaitu ada tanah liat, pasir maupun rotan. Next. Oke, di sini ada karya 3 dimensi. Salah satu contohnya dari plastisin. Yang perlu disiapkan adalah plastisin, tusuk gigi, kertas kardus, dan sendok ataupun cutter. Yang pertama, bentuk plastisin. Bentuklah plastisin itu menjadi kotak. Dibentuk menjadi kotak. Kemudian yang kedua, buatlah pola gambar. Contohnya mau gambar apa, mau berpola yang kayak gimana, itu dengan tusuk gigi. Cara yang ketiga yaitu ambil sebagian plastisin tadi tapi yang belum dibentuk kotak. Lalu pilin-pilin sesuai keinginanmu seperti gambar nomor 3 itu ya. Kemudian yang cara keempat, tempatkan plastisin tadi yang sudah dipilin ya, yang sudah dipilin-pilin tadi pada bagian yang diinginkan. Oke, untuk cara yang kelima, cukil bagian pinggir plastisin dengan sendok maupun cutter. Kalau tidak bisa, tolong minta bantuan sama orang tua ya saat mencukil, karena sangat berbahaya juga kalau kalian sendiri ya. Kemudian yang keenam, jadi deh karyanya. Oke. Kalian
sudah kan mengenal karya 3 dimensi seperti materi-materi berikutnya? Kamu juga sudah mengetahui langkah-langkahnya seperti pada gambar-gambar tadi ya. Kemudian coba kalian membuat karya seni dari plastisin. Tadi salah satu contohnya, kalian boleh membuat karya seni selain bunga tadi ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Belajar di rumah dulu, oke? Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.